Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erdatri Aprisna, guru kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan menyajikan sebuah pembelajaran dengan berbasis berpikir komputasional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Sekarang kita mau belajar apa ya? Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan ciri dan karakter tokoh. Coba dilihat dulu buku paketnya, ada di bab 1 ya. Halaman 5. Sudah dibuka? Nah, perbandingan ciri dan karakter tokoh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat. Masih ingat sifat itu bagaimana contohnya? Pemarah, apa lagi? Pemalas, apa lagi? Iya, pemalu, apa lagi? Baik hati, apa lagi? Pemberani, benar ya. Yang kalian sebutkan tadi, itu adalah contoh sifat, sikap, karakter tokoh seseorang. Nah, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar perbandingan ciri dan karakter tokoh berdasarkan sebuah pendekatan atau metode, namanya itu berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Apa? Tidak tahu, sini yang saya jelaskan. Jadi berpikir komputasional itu dia dibagi menjadi 4. Ya, ada 4 pembagian. Yang pertama namanya ada dekomposisi. Itu artinya saat kita memikirkan sesuatu, misalkan suatu masalah ya, kita pecah masalah itu menjadi yang lebih kecil atau lebih sederhana. Nah, contohnya misalkan kita punya masalah barang hilang, ya kan? Nah, bagaimana kita supaya bisa menemukan barang hilang itu? Kita pecahkan menjadi yang lebih kecil. Misalkan, tadi aku terakhir menggunakannya di mana ya? Tadi aku gunakan untuk apa ya? Tadi kapan ya terakhir aku gunakan? Nah, itu yang namanya dekomposisi. Terus yang kedua, ada yang namanya abstrak. Ya, hal abstrak itu mengabaikan hal-hal yang tidak penting yang terkait dengan masalah kita. Tadi contoh masalahnya apa? Barang hilang. Misalkan tadi kalian istirahat main di lapangan. Barangnya hilang di situ. Berarti mungkin nggak kalian mencari hilangnya barang itu tiba-tiba di ruang kepala sekolah? Tidak kan, karena kalian tidak lewat ruang kepala sekolah. Nah, yang ketiga ada pengaturan pola ya. Dalam berpikir komputasional itu ada pengaturan pola. Berarti masalah yang kita miliki tadi kita bagi menjadi pola-polanya ya. Kita ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan saat barang itu sebelum hilang. Ya, nah itu. Dan yang terakhir, ada yang tahu yang terakhir apa? Tadi ada 4 kata saja, tadi sudah 3. Yang terakhir nanti saya jelaskan saat kita menggunakan media digital atau laptop yang kalian bawa hari ini. Ya, nah sekarang semua sudah memegang teks ini. Sudah. Nah, apa judulnya? Iya, Kiki si kelinci pemberani dan Miki si monyet pemalu. Semuanya sudah pegang, silahkan dibaca, boleh sambil melihat video yang Ustazah putarkan di layar ya. Sambil dibaca juga teksnya. Iya. Ini kalau kalian mau lihat, yang saya ceritakan ya. Nah, ini ceritanya Ustazah membuatnya dengan bantuan kecerdasan artifisial. Tahu apa itu kecerdasan artifisial? Iya, bahasa Inggrisnya AI. Ini Ustazah minta bantuan AI.
tolong bantu saya untuk membuat sebuah cerita yang berkaitan tentang karakter. Lalu jadilah sebuah cerita Kiki si kelinci pemberani dan Miki si monyet pemalu. Ya, videonya juga saja juga minta bantuan kecerdasan artifisial. Nanti kita akan belajar, ya. Sudah dibaca teksnya? Astagfirullah, ini ganti sayang. Iya, hati-hati ya kertasnya, usahakan tidak boleh sampai robek. Karena itu akan menjadi bantuan kalian saat mengerjakan lembar kerja atau tugas hari ini. Apakah sudah selesai membacanya? Ada yang kurang jelas dari cerita yang Ustazah bagikan? Kalau mau melihat ilustrasinya bisa lihat di papan tulis ya, pada video yang Ustazah putarkan. Pernah melihat kelinci? Apakah bentuknya sama seperti yang di video? Iya. Pernah melihat monyet? Iya. Bentuknya monyet seperti apa? Ya, punya ekor yang panjang. Ya. Kenapa kita belajar tentang perbandingan sifat karakter tokoh hari ini? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya setelah kita belajar, kita itu dapat menyebutkan tokoh yang ada di dalam, ini apa namanya? Di dalam teks atau cerita. Kemudian kita dapat menyebutkan karakternya. Karakter tadi sama dengan, iya, sama dengan sifat, sama dengan watak, ya, sama dengan sikap. Terus kita juga dapat membandingkan. Nah, saya tanya, di teks yang kalian dapatkan ada berapa tokohnya? Yang tokoh pentingnya ada berapa? Dua. Setelah itu juga, ya, kita dapat mengaitkan. Mengaitkan itu artinya menghubungkan karakter tokoh dengan diri kita sendiri. Misalkan nih, tadi di judul Kiki si kelinci pemberani. Apakah Kiki ini sama dengan kita? Apakah kita juga pemberani? Nah, itu ya artinya mengaitkan. Dan yang terakhir nanti akan ada presentasi singkat dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang untuk tugas selanjutnya sudah mendapatkan kertas ini, sudah lihat langkah 2. Apa sayang? Sifatnya masing-masing. Iya, sifat Kiki bagaimana sifatnya? Ya. Sudah langkah 2. Apa judul di langkah 2? Iya, amati lingkungan sekolahmu. Ustazah sekarang akan mengajak kalian untuk keluar kelas. Ya. Nah, sebelum mulai belajar, Ustazah mau kayak kemarin ajak kalian ice breaking namanya.
lepaskan dulu segalanya. Tangannya nggak ada yang megang sesuatu kecuali ustazah megang mic. Tidak ada yang memegang apapun, mau itu laptop, mouse, pensil, kertas, pulpen, buku. Oke, Kyle, please sit down first. Yes, okay, sit down first. Okay, thank you. Angkat tangan. Angkat tangan, ada polisi. Angkat tangan, ada polisi. Angkat tangan, ada polisi. Ya. Baik, sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Tinggalkan apapun yang dipegang, berdiri dulu. Alhamdulillah. Pegang pundaknya. Ya. Begini kan? Ikuti saja. Iya. Tadi di awal pembelajaran, kita ini belajarnya dengan berpikir apa tadi namanya? Ada yang masih ingat berpikir apa? Berpikir Iya, berpikir komputasional. Ada berapa tadi? Dibagi menjadi 4. Masih ingat yang pertama ada apa? Iya, betul, Rafiq. Dekomposisi. Yang kedua? Algoritma. Wah, algoritma itu sebenarnya yang keempat, yang tadi masih saja simpan. Siapa tadi? Zaki tahu ya ternyata. Oh, dari mana taunya? Pak Arsya pernah belajar? Hah? Oh iya, oh benar. Oh iya, kalian belajar TIK bab 1 ya. Jadi tadi ada dekomposisi yang saya jelaskan, kemudian pengelolaan pola, dan yang ketiga, betul, Rafiq ya, ada abstraksi. Sekarang di laptop silahkan kalian buka. Ini ada ini Chrome, Google Chrome. Tulis ini SCRATCH. Yes, ya, Scratch. Sebelumnya ada yang pernah membuka Scratch? What? Okay, Kyle. What do you need? What do you need? SD IT Al Furqan 1 2 3 4 5. Ya, oke. Siapa yang pernah membuka Scratch? Apa bahasa Inggrisnya kira-kira? Oke, oh paham ya. Kau pernah membuka Scratch? Oke, ya. Sudah dibuka? Iya. Nah, ini kalian tahu Roblox? Nah, kita anggap aja ya, ini yang kucing ini, cat ini, sama seperti avatar di Roblox. Bisa diganti. Cara menggantinya seperti apa? Kalian pilih ini di sini yang biru.